Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wassalaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, taraktum fikum amraini la in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnati. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka, yang jika kalian pendomani kedua pusaka itu, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Al-Quran kitabnya Allah, hadis sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan pengajian kita pada subuh yang mulia ini menjadi salah satu wasilah bagi kita semua untuk dapat memahami dan juga berpedoman kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang barakah ini, sambil kembali kita niat i'tikaf di rumah Allah, kita kembali melanjutkan pengajian hadis kita dengan kitab Al-Jami' Al-Musnid As-Sahih Al-Mukhtasar min Ayyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa umurihi, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Sahih Bukhari. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pada subuh kali ini kita masuk ke dalam bab pembahasan berikutnya, bab yang ke-31 dalam kitab yang kedua, Kitabul Iman, bab ke-31, bab husni islamil mar'i, bab di mana menceritakan tentang bagusnya, baiknya Islam seseorang. Di dalam bab ini Imam Bukhari meriwayatkan kepada kita dua buah hadis. Yang pertama melalui riwayat Malik, ya, haddatsana Malik akhbarani Zaid bin Aslam anna Atha bin Yasar akhbarahu anna Aba Sa'id Al-Khudri akhbarahu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Diceritakan kepada kita oleh gurunya Imam Bukhari, Malik, ia diberitahu oleh gurunya seorang tabi'in Zaid bin Aslam dari seorang ulama tabi'in Atha bin Yasar, diberitahu kepada beliau oleh sahabat Rasulullah Abu Sa'id Al-Khudri, atau nama aslinya Malik bin Sinan, ya, atau lebih kita kenal dengan nama kunyah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aslamal abdu fahasuna islamuhu yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha." Jika seorang hamba itu berislam,
fahasuna islamuhu, maka kemudian baik Islamnya, mengamalkan seluruh praktik di dalam ajaran agama Islam. Maka diceritakan di dalam hadis ini, yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha. Allah Subhanahu wa taala menghapuskan seluruh dosa yang pernah dilakukan oleh orang tersebut. Nah, yang model seperti ini Bapak Ibu banyak sekali muncul, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah SAW yang lain. Semata-mata dengan berislamnya seseorang, maka apapun yang dilakukan oleh orang itu sebelumnya menjadi dianggap tiada oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain di dalam Al-Quran, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyi'atihim wala adkhalnahum jannatin na'im. Seandainya ahlul kitab, baik orang Yahudi maupun Nasrani, beriman, bersyahadat, bertauhid, mengakui Allah itu esa, Rasulullah itu utusan Allah, Al-Quran itu kitab suci, dan meyakini apa yang wajib kita yakini yang lain, lakaffarna anhum sayyi'atihim, semata-mata dengan tauhidnya mereka itu semua dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah, wala adkhalnahum jannatin na'im, dan Allah Subhanahu wa taala juga pasti akan memasukkan mereka ke dalam surga. Di dalam hadis Sahih Bukhari, di dalam hadis yang lain di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW juga bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, barang siapa yang di dalam hidupnya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Nabi Muhammad itu hamba dan sekaligus utusan Allah. Nah, di dalam riwayat hadis ini ada tambahan, wa anna Isa bin Maryam abduhu wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhim min, dan Nabiullah Isa itu juga hamba Allah sekaligus utusan Allah, dan kalimatnya Allah disampaikan kepada ibunya Isa Maryam, begitu juga ruhnya Allah ditiupkan kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Wa annal jannatal haq, bahwasanya surga itu benar, wa annan nara haq, begitu juga neraka itu benar. Maka Rasulullah berkata, adkhalahul jannata ala ma kana minal amal, Allah Subhanahu wa taala pasti memasukkan orang itu ke dalam surganya, betapa dikit pun amal soleh yang pernah dia lakukan, semata-mata dengan syahadat. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, syahadat itu bukan hanya berlaku untuk menjadi pembeda orang kafir dengan orang muslim. Di dalam Islam, masuk Islam itu hanya tinggal mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi lebih jauh daripada itu, syahadat punya konsekuensi yang sangat besar dalam agama kita. Seluruh dosa-dosa orang yang lalu menjadi terhapuskan semata-mata dengan syahadat yang dia ucapkan. Nah, sehingga di dalam hadis yang lain lebih jauh lagi Rasulullah mengatakan, syahadat itu bukan hanya menjadi penghapus dosa orang kafir dengan keislamannya, tapi juga orang muslim dengan taubatnya. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW berkata, al-iman, kata iman di situ ditafsir oleh Imam Nawawi, yakni at-tauhid. Jadi kalau Sahih Bukhari disyarah oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, maka Sahih Muslim itu yang melakukan syarahannya Imam An-Nawawi, maka sering disebut Sahih Muslim bisyarhin Nawawi. Ada kitab namanya
kitab Sahih Muslim, tapi sudah diberikan syarahan oleh Imam Nawawi. Di dalam kitab tersebut Imam Nawawi berkata yang dimaksud dengan iman, al-iman yakni at-tauhid, maknanya adalah tauhid. Yukaffiru ma qablahu, semata-mata dengan imannya seseorang dosa-dosa sebelumnya itu dihapuskan semuanya oleh Allah. Wal hijratu tukaffiru ma qablaha, begitu juga hijrah, dia menghapuskan dosa-dosa sebelum kita hijrah ke jalan yang benar. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam tarekat Syatariyah, kalimat la ilaha illallah itu dianggap lebih efektif menghapuskan dosa daripada kalimat istighfar. Kalau kita kan melakukan perbuatan dosa, biasanya kita istighfar kepada Allah, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Atau bahkan Rasulullah mengajarkan satu kalimat namanya Sayyidul Istighfar, tuannya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika fi mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u bika bi ni'matika alayya wa abu'u bika bizambin faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Itu Sayyidul Istighfar. Tapi Bapak Ibu, menurut para ulama dari tarekat Syaziliyah, sebaik-baiknya istighfar itu kalimat la ilaha illallah. Dan itu ternyata kalau kita buka-buka lagi Al-Quran punya dasar yang cukup kuat. Bapak Ibu nanti setelah pengajian ini boleh buka pada surat Muhammad ayat 19, di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berkata, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfiri lidzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Ketahuilah oleh kita semua, kata Allah pada ayat tadi, annahu, bahwasanya dia Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan hanya Allah semata. Kemudian Allah mengatakan, wastaghfiri lidzambik, beristighfarlah dengan kalimat la ilaha illallah itu atas dosa-dosa kita. Ya, maka Bapak Ibu, dalam tarekat Syaziliyah, kalau orang punya dosa, zikirnya itu cuman la ilaha illallah. Ya, meskipun kita selain mengucapkan la ilaha illallah, baiknya sebagaimana yang termaktub di dalam sunnah Rasulullah, sebelum kita zikir la ilaha illallah, sebelum kita mengucapkan tasbih subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kita juga diajarkan oleh Rasulullah untuk beristighfar, astagfirullahaladzim. Tapi pak orang-orang tarekat Syaziliyah mendasarkan kepada ayat tadi mereka mencukupkan kepada kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan itu bukan hanya menjadi penghapus dosa kepada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena kata Allah pada ayat tadi, wastaghfiri lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Begitu juga kau gunakan kalimat la ilaha illallah itu untuk meminta ampun baik kepada kaum mukminin maupun kepada kaum mukminat. Sebab itulah Bapak Ibu, di dalam bacaan tahlil orang Aceh atau yang kita sebut dengan samadiyah, yang kita bacakan itu la ilaha illallah, dan itu yang kita hadiahkan kepada orang yang meninggal dunia, ya. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah dibaca sebanyak 33. Sebahagian majelis tahlil dibaca sampai 100 kali. Kemudian di dalam doanya, imam yang memimpin samadiyah membaca Allahumma hdi sawaba ma qara'na
minat tahlil, ya kan, wasamadiyah, ya Allah hadiahkanlah pahala bacaan yang kami baca dari tahlil. Maknanya apa? Dari kalimat la ilaha illallah, ya, karena kalimat la ilaha illallah itu punya cukup banyak konsekuensi. Yang paling mendasar, dengan kalimat itulah seseorang kafir menjadi muslim dan seluruh dosa-dosanya terdahulu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyiatihim. Atau dalam hadis tadi Allah mengatakan ala ma kana minal amali adkhalahullahu jannata ala ma kana minal amal. Barang siapa yang sempat mengucapkan la ilaha illallah meskipun sebelumnya dia kafir, Allah masukkan dia ke dalam surga meskipun amalnya seadanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Bapak Ibu mendapatkan momentum mengucapkan itu sama sekali tidak ada otoritasnya di tangan manusia. Jadi jangan anggap lah gampang sekali orang kafir itu masuk Islam langsung dapat surga meskipun mereka tidak pernah bersyariat. Bapak Ibu juga perlu tahu, seorang kafir masuk Islam itu hidayahnya ada di tangan Allah, tidak ada di tangan kita manusia. Nggak gampang itu Bapak Ibu. Saking nggak gampangnya itu, seorang pendakwah sehebat Nabi Muhammad pun gagal mensyahadatkan pamannya Abu Thalib, ya kan? Abu Thalib itu kurang baik apanya kepada Nabi kita Muhammad, bahkan jauh lebih baik daripada orang-orang muslim di zamannya Rasul yang membela di garis terdepan terhadap dakwahnya Rasul ini. Abu Thalib, saat beliau meninggal dunia pada tahun ke-6 atau 7 kenabian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngotot minta pamannya itu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sehingga beliau bisa menggaransi pamannya ini untuk bisa masuk surga. Terus dipaksa pamannya juga tidak terucap itu kalimat, sehingga yang ada kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur sama Allah. Turun ayat menegur Rasulullah yang ngotot memaksa agar pamannya mengucapkan kalimat syahadat. Kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Allah lah yang memberikan hidayah itu kepada orang yang ia kehendaki. Betapa banyak Bapak Ibu cerita di dalam Al-Quran menunjukkan kepada kita seorang nabi karena tidak punya otoritas memberikan hidayah kepada orang lain, tapi karena begitu sayang kepada orang tertentu sampai dia langgar etika kenabian itu. Wah, banyak itu ceritanya. Rasulullah dengan pamannya, ya kan? Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan bapaknya. Ya, kata bapaknya Ibrahim itu, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim, kurang senang apa kamu dengan Tuhanku Ibrahim. Ya, bapaknya Ibrahim itu namanya Azar. La ilam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kamu enggak berhenti ya menghina atau menyerang Tuhan yang aku sembah, ya, wa la ilam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya, saya akan merajamu dan akan saya usir kamu dari tempat ini. Qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyah. Salam sejahtera buat dirimu wahai bapakku, aku akan beristighfar kepada Allah, meminta ampun terhadap dosa-dosa yang engkau lakukan, karena Tuhanku itu maha menerima ampunan. Padahal meminta ampun kepada orang non muslim itu tidak boleh, ya kan? Tapi Ibrahim Bapak Ibu karena saking sayangnya kepada bapaknya itu, ya, meskipun bapaknya bersikap sangat kasar kepada Nabiullah Ibrahim, tapi Nabiullah Ibrahim menjawab,
Qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Turun teguran dari Allah. Maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak patut bagi seorang nabi, bagi seorang kaum mukmin beristighfar kepada orang kafir meskipun orang kafir itu adalah karib kerabatnya sendiri. Terus ya, jadi betapa banyak Bapak Ibu seorang nabi dia tahu etika kenabian itu tidak boleh memaksakan hidayah kepada orang lain, tidak boleh beristighfar kepada orang kafir, tapi karena sayangnya nabi itu kepada seseorang hamba karena hubungan tertentu dengan hamba itu, maka terkadang nabi-nabi itu sempat melanggar etika juga ya. Nabi Muhammad dengan pamannya Abu Thalib datang teguran sama Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Nabiullah Ibrahim dengan bapaknya turun teguran sama Allah, maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Nabiullah Nuh alaihissalam dengan anaknya. Anaknya Nabi Nuh itu kan satu orang pembangkang, kafir, tidak mau beriman. Diajak naik kapal, dia membangkang. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Saya enggak butuh naik ke kapalmu wahai bapakku, saya akan naik ke atas gunung yang bisa menjaga saya dari air banjir bandang itu. Ya, singkatnya qala la asimal yauma min amrillah. Hari itu tidak ada perlindungan lain kecuali dari Allah. Gunung setinggi apapun juga tenggelam. Nah, kemudian Nabi Nuh alaihissalam enggak tega anaknya itu mati dalam keadaan kafir di hadapannya, sehingga dia doa kepada Allah. Qala Nuhu rabbi inna bani min ahli. Ya Allah, anak saya itu bahagian keluarga saya. Wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Karena doa yang enggak patut didoakan itu, kemudian Nabiullah Nuh alaihissalam kembali ditegur sama Allah. Qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Nuh, anakmu itu bukan bahagian daripada dirimu lagi. Wa innahu amalun ghairu soleh, karena dia melakukan satu amalan yang tidak soleh. Nah, maka Bapak Ibu, meskipun kelihatannya ringan, tapi kalau kita terusi pemahamannya itu tidak mudah. Bisa mengucapkan hidayah itu bukan suatu perkara yang mudah, karena kewenangannya tidak ada pada diri kita, tidak ada pada diri orang yang mendakwahkan ajaran Islam itu kepada kita, tapi dia ada di tangan Allah Subhanahu wa taala semata. Maka wajar jika Rasulullah di dalam hadis ini mengatakan, idza aslamal abdu fahasuna islamahu. Jika seorang hamba itu berislam, fahasuna islamahu, dan baik Islamnya, yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa yang pernah dia lakukan. Nah, ini uslub atau gaya bahasa yang sering muncul baik di dalam hadis maupun di dalam ayat Al-Qur'an ya. Fahasuna islamahu. Itu orang yang baik menjalankan perintah Allah. Satu lagi sebagai lawannya fafasaqa an amri rabbih. Ada orang yang masuk Islam tapi dia fasik. Dia tidak menjalankan syariat, tidak menjalankan perintah agama. Ada juga seperti itu model. Ada juga fahasuna islamahu. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah, orang yang masuk Islam dan baik dalam Islamnya, menjalankan perintah agama Allah Subhanahu wa taala. Wa kana ba'da dzalikal qisas. Setelah itu semua Bapak Ibu berlaku hukum balasan. Nah, buat baik dibalas dengan kebaikan yang sama, buat jahat dibalas dengan perbuatan jahat yang sama. Wa kana ba'da dzalikal qisas. Setelah kita mengucapkan syahadat masih punya usia panjang, nah, maka kemudian baru berlaku hukum balasan.
Kita yang berbuat baik dibalas dengan perbuatan baik, kita yang melakukan kejahatan dibalas dengan dosa. Allah Subhanahu wa taala banyak berfirman tentang ini, di antaranya in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik ya kita baik untuk diri kita sendiri, ya pahalanya kita terima untuk kita sendiri, tapi juga sebaliknya kalau kita jahatin orang maka dosanya juga akan ditanggung oleh diri kita sendiri. Tidak ada dalam Islam itu konsep orang lain menanggung beban dosa dari orang yang lain. Tidak ada itu ya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada konsep mewariskan dosa dalam Islam ya. Kalau dalam Kristen mungkin ada menanggung dosa warisan ya, adanya Roh Kudus disalib itu untuk menanggung dosa warisan umat manusia. Dalam Islam tidak ada. Masing-masing kita itu mempertanggungjawabkan perbuatan kita masing-masing ya, maka kemudian dikenal setelah itu hukum balasan, wa kana ba'da dzalikal qisas. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, al hasanatu bi asyri amsalha ila sab'imi'ati dhi'fin. Setiap kebaikan itu dibalas sama Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat pahala. Ila sab'imi'atin dhi'fin, sampai seseorang itu mendapatkan 700 kali pahala. Nah, itu apa ya? Gaya bahasa yang dipakai di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah bagi orang yang melakukan kebaikan, selalu Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulullah mengucapkannya seperti itu, bi asyri amsalha. Misalnya Bapak Ibu nanti boleh buka di dalam surat Al-An'am ayat 160 kalau saya enggak salah. Kata Allah di dalam ayat itu, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Ya, barang siapa yang melakukan suatu perbuatan baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas perbuatan baik itu sampai 10 kali lipat pahala. Jadi setiap kebaikan itu ada gandaannya. Tidak dengan perbuatan jahat atau perbuatan dosa. Wa man jaa bisayyiati fala yujza illa mislaha. Kalau kita buat dosa dibalas sesuai dengan perbuatan dosa kita itu. Ya, kecuali para ulama berkata jika kita buat dosanya di tanah haram. Nah, itu ada gandaannya, Pak. Sebab itulah sahabat seperti Abdullah bin Umar bin Khattab, putranya Umar bin Khattab, setelah wafat Rasulullah, beliau termasuk sahabat yang pulang kampung ke kota Mekah. Beliau punya rumah, Pak, suku Bani Adi ya. Umar bin Khattab itu dari Bani Adi. Ya, Bani Adi itu tinggalnya tidak jauh dari Bukit Hafair. Ya, kalau Bapak Ibu ke Mekah mau ke Tanim dari Masjidil Haram itu sebelah utara kan melewati Bukit Hafair. Nah, itu dulu daerah bertempat tinggal suku Bani Adi, suku di mana berasalnya Umar bin Khattab. Di situ ada rumah Abdullah bin Umar, ada rumah di situ. Tapi setelah wafatnya Rasulullah pada tahun 11 Hijriah, beliau balik ke kota Mekah. Beliau tidak mau tinggal di batas tanah haram, apalagi dekat-dekat dengan Masjidil Haram. Beliau tinggalnya Bapak Ibu jauh ke selatan, di ujung batas dari tanah haram, tempat yang kita sebut dengan Ji'ronah, tempat kita ngambil miqat umrah. Nah, ini kan beda betul dengan orang kita Aceh atau orang Indonesia kalau pergi ke Masjidil Haram, pergi ke tanah haram, cari travel yang menyediakan hotel dekat Masjidil Haram. Ya, kita terlalu pede, Pak. Kalau Abdullah bin Umar, kalau beliau pergi ke tanah haram, tidak mau dekat-dekat Masjidil Haram. Tempat beliau tinggal itu beli tanah, beli rumah di daerah Ji'ronah, sudah di luar dari tanah haram, 36 km lebih kurang. Sahabat yang lain bertanya kepada beliau, ya Abdullah, kenapa engkau tidak tinggal di dekat Masjidil Haram supaya
kan 100.000 pahalanya kan gitu. As-salatu fil masjidil haram tufdalu, ya, salat di Masjidil Haram itu lebih baik 100.000 kali daripada salat di tempat yang lain. Maka dijawab oleh Abdullah bin Umar bin Khattab, betul, kita buat kebaikan melakukan salat di Masjidil Haram pahalanya dilipat 100.000 kali. Begitu juga kalau kita melakukan perbuatan maksiat, perbuatan jahat, dosanya dilipat sebanyak 100.000 kali. Dan saya orang yang tidak percaya diri kalau perbuatan baik saya lebih banyak daripada perbuatan buruk saya. Maka beliau jauh tinggal, nah, di Jironah. Kalau kita sekarang jamaah umrah pinginnya dekat-dekat Masjidil Haram, dosanya padahal lebih banyak daripada taatnya. Nah, ini bedanya kita dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu kita berharap Allah Subhanahu wa taala tidak dalam berhubungan dengan kita umat akhir zaman itu Bapak Ibu lebih banyak dengan surat Al-Baqarah, ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, itu kan ayat andalan kita Pak umat akhir zaman. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ya Allah, janganlah engkau cepat mencatat, ya, perbuatan salah yang kami lakukan karena kami lupa atau karena kami tidak ada ilmunya. Rabbana apa itu? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu. Janganlah engkau memberikan kami beban melebihi kemampuan kami menanggungnya sebagaimana beban dalam menjalankan syariat umat-umat terdahulu. Kan itu doa andalan kita Pak, ya. Nah, jadi kita umat akhir zaman mengharapkan betul Allah Subhanahu wa taala itu dalam berhubungan dengan kita seperti yang ia ceritakan sendiri di akhir daripada surat Al-Baqarah. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, nah ini gaya bahasa yang banyak sekali ya di dalam Al-Quran dan hadis. Man hamma bihasanatin fa'amilaha katabahallahu hasanatan kamilatan. Barang siapa yang berniat melakukan suatu perbuatan yang baik, falam ya'malha, tapi belum sempat melakukan perbuatan baik itu, Allah mencatatkan kepada dia satu kebaikan. Faman hamma bihasanatin fa'amilaha katabahallahu hasanatan kamilatan ila bi asyrin amsalihha ila sab'ati mi'atin dhifin. Barang siapa yang berniat melakukan suatu perbuatan baik, dia lakukan perbuatan baik, dia dapat satu pahala sampai 10 kali lipat pahala, sampai 700 kali lipat pahala. Itu banyak sekali ya muncul di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sayyi'atu bimisliha, dan perbuatan baik perbuatan jahat akan dibalas sesuai dengan perbuatan jahat itu, illa, ini dia ya, kata kuncinya, illa ayyatajawazallahu anha, kecuali Allah Subhanahu wa taala menganggap tiada perbuatan jahat yang dilakukan itu. Dan Bapak Ibu, dalam syariat umat Nabi Muhammad ini banyak sekali ayat-ayat, hadis-hadis yang menjelaskan dalam keadaan tertentu meskipun kita melakukan dosa, perbuatan dosa itu tidak dianggap sama Allah. Banyak sekali. Contoh tadi, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nah, saya baru baca kitab Risalah Al-Qusyairiyah. Di dalam kitab itu ada hadis qudsi yang beliau kutip dari Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala bersabda, ya, idza balagha, itu hadisnya panjang sekali, tapi di akhir hadis itu Rasulullah berkata, atau Allah Subhanahu wa taala berkata melalui lisannya Rasulullah, idza balagha abdi tis'ina sanah, jika seorang hambaku itu berusia sampai 90 tahun. Nah, ini ada ya, Bapak udah 90 tahun lebih ya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, fahuwa asirullahu fi ardih, dia menjadi tawanan Allah di muka bumi. Yaghfirullahu likulli dzambihi ma taqaddama wa ma ta'akhkhara
seluruh dosa-dosanya itu diampuni semua oleh Allah. Masya Allah Pak, kalau kita punya orang tua berusia 90 tahun, itu berarti dia tawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Dosa-dosanya itu sudah enggak diperhitungkan lagi sama Allah, yang ada semua kebaikan. Maka di dalam Al-Quran Pak, ada ayat di dalam surat Nur, perempuan sudah berusia lanjut 90 tahun itu buka auratnya pun enggak dianggap sebagai mempertontonkan aurat. Wal qawaidu minan nisa illati la yarjuna nikahan falaisa alaihinna junahun ayyadna thiyabahunna ghaira mutabarrijatin bizina. Jadi kalau ada perempuan Pak, wanita usianya sudah sepuh, dia nggak pakai kerudung lagi, kan duduk di depan rumah atau jalan nampak auratnya, itu nggak dianggap lagi dosa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persis dengan hadis tadi, kalau hambaku sudah berusia 90 tahun lebih, maka Allah berkata fahuwa asirullahu fi ardi, dia adalah tawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Yaghfirullahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara, semua dosanya baik yang sudah dia lakukan ataupun yang belum dia lakukan diampuni semua oleh Allah. Orang sepuh Pak, nggak puasa Ramadan nggak dosa Pak, bayar fidyah aja sama keluarganya ya. Bapak ibu nggak puasa Ramadan dosa. Orang sepuh nggak sanggup lagi sholat, berbaring aja di rumah, nggak dosa lagi dia Pak. Bahkan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi itu, wa yaghtafiru li ahli, begitu juga keluarganya diampuni dosanya sama Allah. Saya sudah merasakan itu Pak. Saya punya nenek sudah sepuh, dan ternyata merawat orang sepuh itu lebih susah daripada merawat anak bayi. Ya, susah sekali. Ya, saya pernah satu hari Pak ditelepon sama orang kantor bank. Ya, kita sudah bilang sama nenek kita itu kalau mau pergi kemana-mana bilang sama kami. Ya, yang namanya orang tua tidak pernah mau duduk di rumah. Tiba-tiba satu hari beliau mau ngambil gaji pensiun. Dia stop becak, naik becak terus sendiri. Ya, sudah ngambil gaji pensiun, lupa mau pulang, nggak tahu lagi alamat pulang. Ya syukur alhamdulillah beliau bawa HP, tapi nggak ngerti cara pakai HP Pak. Ya kita kasih HP tapi belum nggak ngerti itu pakai HP gimana, nggak ngerti. Kemudian dibantulah sama orang bank itu, dilihat call terakhir, panggilan terakhir itu adik saya. Adik saya tugas di Melabuh, telepon. Adik saya di Melabuh, teleponlah kami keluarga di sini Banda Aceh. Waduh, kita sudah cari 3 jam Pak. Cari nenek itu 3 jam nggak ketemu-temu Pak. Akhirnya karena ditelepon sama orang bank, datanglah saya sama ibu saya ke bank. Sampai ke bank itu Pak, dipanggil sama manajernya bank, Bapak sama Ibu tolong jangan pulang dulu, saya mau bicara. Dibawa, diceramah di situ. Pak, besok orang tua ini nggak boleh dilepas Pak, Bapak dosa lepas orang tua. Ya kita pun tahu, cuma si neneknya yang nakal. Neneknya nggak pernah mau diam di rumah. Ya kadang-kadang sampai kita kunci dari luar Pak, supaya nggak jalan-jalan keluar. Nah itu repotnya menjaga orang tua. Maka wajar kalau Rasulullah berkata dalam hadis itu, kalau kita punya orang tua, dosa-dosanya diampuni semua sama Allah, bahkan dosa keluarganya yang mengasuh orang tuanya pun diampuni sama Allah. Maka kemudian di akhir hadis itu Imam Al-Qushairi Bapak Ibu punya doa, Allahumma ja'alna minal mu'ammarin. Ya Allah, berikanlah kami termasuk bahagian orang-orang yang berusia panjang. Nah, karena apa? Termasuk orang yang berusia panjang itu mudah sekali mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dosa yang telah dia lakukan maupun yang belum dia lakukan. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita semua minal mu'ammarin ya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk dari hamba-hambanya yang berusia panjang, sehat wa'alfiat, sehingga kita menjadi tawanan Allah di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan subuh yang mulia ini ada manfaatnya kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasr minallah fatun karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.